Penawaran tenaga kerja terhadap kelahiran. Tenaga kerja perempuan di Indonesia menurut hasil sensus penduduk pada tahun 1980 mencapai 33% dari seluruh angkatan kerja yang bekerja secara aktif. Dan pada tahun 2000-an meningkat menjadi 50%. Dari meningkatnya penawaran tenaga kerja perempuan, maka berpengaruh terhadap tingkat fertilitas. Meningkatnya tenaga kerja perempuan akan menurunkan tingkat fertilitas. Fertilitas yang biasa disebut juga dengan kelahiran. Mengapa dapat menurunkan tingkat kelahiran? Karena terkadang ada suatu perusahaan yang di situ untuk memenuhi kontrak pekerjaan atau kontrak selama bekerja itu dilarang untuk hamil terlebih dahulu, sehingga menurunkan tingkat fertilitas karena adanya penundaan kehamilan. Penundaan kehamilan sendiri dapat dikatakan sebagai pemenuhan syarat penawaran tenaga kerja, atau dapat dikatakan penundaan tersebut karena harus menjalani kontrak kerja yang sedang berlangsung. Adapun faktor yang dapat mendorong seorang perempuan yang harus ikut bekerja karena adanya penurunan atau kurangnya tingkat pendapatan pada keluarga untuk mencukupi perekonomiannya sehari-hari, sehingga harus adanya ikut serta perempuan tersebut untuk membantu meringankan keuangan di rumah tangganya. Dengan yang diharapkan dengan ikut sertanya perempuan bekerja akan dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarganya. Arta menyatakan jika terdapat keterkaitan yang kuat antara status perkawinan dan terdorongnya perempuan dalam pasar tenaga kerja. Perempuan yang memiliki balita cenderung memasuki lapangan kerja setelah anaknya cukup aman untuk ditinggalkan atau dibawa bekerja. Penawaran tenaga kerja wanita yang mempunyai balita bersifat komplementer terhadap pekerjaan suami. Selain itu, keterbatasan lapangan pekerjaan untuk perempuan juga semakin mengurangi peluang mereka bekerja. Keputusan seseorang untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam teori penawaran tenaga kerja, individu yang memaksimalkan kepuasan akan menentukan pekerjaan. Menurut Borges, kepuasan pribadi tergantung pada selera, jumlah barang yang dipasarkan, dan waktu luang. Suatu bentuk penukaran atau trade-off antara waktu luang dan waktu kerja di mana individu memutuskan apakah akan bekerja atau tidak, dapat digunakan untuk memenuhi permintaan dan memaksimalkan kepuasan konsumen. Studi kasus yang pertama adalah pengaruh teknologi internet terhadap keputusan perempuan untuk bekerja di rumah. Fenomena mengenai jenis pekerjaan yang dilakukan di rumah menggunakan teknologi internet ini berusaha ditangkap dalam survei Sakemas tahun 2018 dengan memasukkan variabel baru mengenai lokasi pekerjaan. Variabel status perkawinan menunjukkan bahwa wanita kawin yang bekerja di rumah mempunyai peluang bekerja di rumah 0,708 kali lebih rendah dibandingkan wanita lajang. Ini berbeda dengan yang biasanya terjadi. Dalam keadaan normal, wanita yang sudah menikah biasanya memiliki peluang lebih besar untuk bekerja di rumah. Perempuan bisa eksis dalam bentuk bekerja di rumah yang bisa menghilangkan kesulitan perempuan antara bekerja dan mengurus keluarga. Wanita yang memilih bekerja di rumah bisa dijadikan salah satu cara untuk mengatasi masalah pengangguran. Namun demikian, peningkatan partisipasi perempuan di pasar kerja juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas pekerjaannya. Karena menurut hasil penelitian ini, sifat pekerjaan perempuan yang bekerja di rumah masih sebagian besar adalah pekerjaan informal. Seperti kita ketahui bersama, sektor informal merupakan salah satu agenda ILO untuk mempromosikan pekerjaan yang layak. Jangan sampai keberadaan perempuan yang memilih bekerja di rumah menjauh dari kebijakan ketenaga kerjaan, terutama jaminan sosial.
Studi kasus analisis penawaran tenaga kerja wanita memiliki balita di pedesaan Sumatera Barat. Penawaran tenaga kerja perempuan memiliki balita di Sumatera Barat dipengaruhi oleh karakteristik individu, yaitu variabel umur dan pendidikan. Perempuan memiliki balita bekerja sebagai komplementer bagi pekerjaan suami. Pendorong partisipasi kaum perempuan khususnya yang telah memiliki balita memasuki lapangan kerja, maka harus ada pertimbangan untuk kendala yang akan dihadapi. Hal-hal yang harus diperhatikan seperti tempat bekerja, sebaiknya tempat bekerja yang diambil tidaklah jauh dari tempat tinggalnya. Hal tersebut bertujuan agar dapat kembali ke rumah atau dapat mengawasi balita tersebut dan bekerja dengan paruh waktu sehingga dapat membagi waktu antara bekerja dan mengurus rumah tangganya, karena sebagai peran ibu rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga. Konsep penawaran tenaga kerja terkait topik kematian. Salah satu pemikir ekonomi klasik, Thomas Robert Malthus, berpendapat bahwa apabila jumlah penduduk tidak ada pembatasan, maka akan berkembang biak dengan cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi ini. Di sisi lain ada John Stuart Mill yang dapat menerima pendapat Malthus mengenai laju pertumbuhan penduduk. Namun, ia menambahkan bahwa pada situasi tertentu, manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya. Apabila produktivitas seseorang tinggi, ia cenderung ingin mempunyai keluarga yang kecil dalam situasi fertilitas rendah. Namun jalan dengan itu semua, regulasi dan juga kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Total penawaran tenaga kerja juga tergantung pada keputusan kelahiran yang dibuat oleh generasi sebelumnya, Borjas. Hal ini juga berpengaruh terhadap penawaran tenaga kerja, di mana semakin banyak jumlah angkatan kerja, maka penawaran tenaga kerja juga akan meningkat. Santoso 2012. Sejalan dengan itu, maka bila terjadi kematian, baik terjadi penyakit, perang maupun wabah terhadap penduduk, maka penawaran tenaga kerja akan berkurang. Dan kurva penawaran tenaga kerja juga akan bergeser ke kiri. Peningkatan jumlah angkatan kerja tidak diiringi dengan peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. TPAK merupakan presentasi penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja, mengindikasikan besarnya presentasi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja atau labor supply yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Menurut data BPS pada Februari 2020, TPAK tercatat sebesar 69,17%, turun 0,15% poin dibandingkan Februari 2019. Penurunan TPAK mengindikasikan adanya penurunan potensi ekonomi dari sisi penawaran tenaga kerja. Studi kasus pengaruh dana pensiun terhadap partisipasi kerja lanjut usia. Pengaruh dana pensiun terhadap partisipasi kerja pada saat lanjut usia adalah negatif dan signifikan. Hal ini merupakan indikasi bahwa dana pensiun memiliki pengaruh yang penting. Lansia ketika sudah memasuki usia pensiun dan tidak lagi produktif bekerja, masih tetap bisa menerima manfaat pensiun berupa uang pensiun, sehingga tetap dapat memenuhi tuntutan hidup maupun mencukupi kebutuhan keluarganya. Lansia yang memiliki preferensi risiko cenderung lebih berani dalam mengambil suatu keputusan, dan cenderung memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan dan tetap harus berusaha, sehingga kemungkinan untuk bekerjanya lebih tinggi dibandingkan dengan lansia yang tidak punya preferensi risiko. Lansia yang memiliki asuransi kesehatan memahami asuransi cenderung akan memiliki jaminan pensiun, sehingga kemungkinan bekerja lebih tinggi agar biaya kesehatannya tetap terjamin.
Sedangkan variabel kontrol pendidikan tinggi, bantuan keuangan dari anak, tinggal di perkotaan lebih besar pengaruh dan signifikannya untuk semua kombinasi variabel kontrol. Lansia yang memiliki dana pensiun dan sebagai pekerja formal, kemungkinan bekerjanya lebih kecil dibandingkan dengan lansia yang memiliki dana pensiun dan sebagai pekerja informal. Oleh karena itu, saran yang dapat dikemukakan adalah pemerintah hendaknya mewajibkan setiap pemberi kerja dan seluruh tenaga kerja untuk mengikuti program jaminan pensiun, sehingga ketika sudah masa pensiun, lansia tetap dapat mempunyai penghasilan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, bahwa kepesertaan jaminan sosial bersifat wajib. Dengan demikian, pemerintah berharap seluruh rakyat Indonesia menjadi peserta program pensiun sehingga dapat terlindungi. Di sisi lain, angka kematian bayi juga berpengaruh terhadap tingkat penawaran tenaga kerja, karena AKB tidak hanya berdampak pada tingkat pertumbuhan penduduk saja, akan tetapi juga dapat menjelaskan hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi, seperti diagram di samping. Nah, dengan adanya data angka kematian bayi, maka akan didapat informasi mengenai kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di suatu daerah. Perbedaan nilai angka kematian bayi akan menunjukkan jarak atau perbedaan kondisi lingkungan sosial ekonomi di setiap daerah. Dengan masyarakat yang sehat, maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jika sumber daya manusianya sudah berkualitas, maka akan mendorong produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Maka dari produktivitas tenaga kerja yang tinggi tadi dapat diserap di pasar tenaga kerja melalui penawaran tenaga kerja. Studi kasus determinan stunting pada balita di Indonesia. Stunting atau balita pendek merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia. Di Indonesia sendiri, stunting menjadi permasalahan yang sangat serius karena jika masalah ini terus-menerus bersifat kronis, maka akan menimbulkan dampak yang serius, antara lain dampak jangka pendek terkait morbiditas, gampang terserang penyakit di usia balita atau bayi, dan kematian pada balita atau bayi. Dan jangka panjang terkait dengan kualitas sumber daya manusia dan masalah penyakit degeneratif di usia dewasa. Menteri Kesehatan mengungkapkan bahwa jumlah kasus stunting di Indonesia per tahun 2019 mencapai 27,67%. Hal ini patut diperhatikan karena jumlahnya masih jauh di bawah standar WHO yang seharusnya di bawah 20%. Secara tidak langsung, stunting dianggap merugikan negara dikarenakan jika dilihat dari dampak jangka pendek dan jangka panjangnya, stunting berpotensi tinggi untuk menyumbang jumlah angka kematian bayi dan balita di Indonesia, dan juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa yang akan mendatang, yang sudah jelas berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, khususnya pada penawaran tenaga kerja di masa yang akan mendatang. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan 5 strategi nasional untuk penurunan angka stunting dan pencegahannya. Penawaran tenaga kerja dalam topik investasi. Kecenderungan individu pada usia produktif atau usia 15 tahun hingga 64 tahun untuk mencari pekerjaan dengan upah tinggi berdasarkan konsep teori penawaran tenaga kerja yang bertujuan untuk investasi demi menunjang dan mendukung kehidupan di masa depan. Jadi, orang bekerja dan menyisihkan sebagian upah mereka untuk membeli aset yang bernilai tinggi di masa depan. Seperti contoh, membeli tanah di pelosok atau desa dengan harga yang relatif murah dan bisa memiliki nilai tambah di setiap tahunnya. Lalu, ada juga studi kasus yang akan dijelaskan oleh Saudara Anam.
Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus daya tarik investasi cryptocurrency pada tenaga kerja. Investasi cryptocurrency ini memiliki tingkat keuntungan yang sangat signifikan. Cryptocurrency ini juga sudah masuk ke dalam bursa efek, mengadopsi teknologi yang modern, keamanan yang juga dilindungi oleh kriptografi, dan juga biaya transaksi yang lebih rendah. Meskipun cryptocurrency ini memiliki resiko yang sangat tinggi, tapi tidak menurunkan minat para tenaga kerja yang mencoba berinvestasi cryptocurrency ini. Terbukti dengan hasil survei yang dilakukan oleh Global Web Index yang menyebutkan bahwa ada sekitar 10% dari pengguna internet di Indonesia memiliki mata uang kripto atau mata uang digital. Angka 10% ini termasuk besar untuk di negara Indonesia. Nah, mata uang digital ini bisa dijadikan aset untuk berinvestasi, tetapi investasi ini lebih ke investasi jangka panjang karena harga dari mata uang cryptocurrency ini sangat fluktuatif. Hal ini juga membuat para pekerja untuk menyisihkan uang mereka untuk berinvestasi di cryptocurrency ini. Mata uang kripto yang sangat populer yaitu Bitcoin. Pada 4 tahun yang lalu, harga per koin ada di angka 200 juta rupiah. Dan pada saat ini Bitcoin melambung sampai di harga 700 juta rupiah atau naik sekitar 350%. Ini yang membuat daya tarik untuk berinvestasi di mata uang kripto itu sangat besar. Namun, cryptocurrency ini juga memiliki resiko yang tinggi. Cryptocurrency ini memiliki volatilitas yang ekstrim, lonjakan kenaikan dan penurunan harga yang sangat cepat. Volatilitas yang tinggi merupakan jaminan tingkat resiko yang dihadapi. Volatilitas cryptocurrency hanya dipengaruhi oleh harga masa lalu dan tidak dipengaruhi oleh variabel lain, sehingga sulit diprediksi. Pergerakan nilai cryptocurrency ini juga sangat tidak stabil, bisa naik, bisa turun dengan sangat cepat. Jadi, saat berinvestasi di cryptocurrency ini harus berhati-hati dan lebih pintar dalam menganalisa pergerakan harganya. Studi kasus yang kedua yaitu pengaruh pengetahuan terhadap minat berinvestasi dalam pasar modal syariah, yaitu dikarenakan pengetahuan yang sudah cukup dari banyak masyarakat Indonesia, maka hal ini sangat berpengaruh dan signifikan terhadap minat berinvestasi dalam pasar modal syariah, yakni sebesar 23,9% pada tahun 2020. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Selain itu juga hal ini sangat berperan besar untuk perekonomian suatu negara, baik sebagai ekonomi maupun fungsi keuangan. Di sini, pengetahuan yang kami maksud adalah memberikan penyuluhan dan juga webinar kepada masyarakat muda tentunya. Banyak sekali sekarang muda-mudi yang memiliki minat sangat tinggi dalam berinvestasi seperti contoh saham dan lain sebagainya. Tetapi banyak juga muda-mudi yang berpikir bahwa hal itu masih kurang syar'i atau masih dibilang itu kurang baik, karena mengingat dari mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama muslim, maka berinvestasi dalam pasar modal syariah ini sangatlah penting pengetahuannya bagi orang-orang, selain untuk berperan besar dalam ekonomi, tapi juga bisa memberikan fungsi yang baik pada keuangan Indonesia. Jadi sangat diperlukan dan mungkin sekarang bisa dibilang sangat marak pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek. Konsep penawaran tenaga kerja mendasari pada hubungan antara tingkat upah dan tenaga kerja yang disediakan oleh pemilik tenaga kerja tersebut. Sehingga, kurva penawaran tenaga kerja dapat diartikan sebagai kurva yang menggambarkan jumlah tenaga kerja
yang siap disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada alternatif tingkat upah untuk periode tertentu. Bila mana terjadi kenaikan upah yang akan dibayarkan pada tenaga kerja, maka jumlah tenaga kerja yang disediakan juga akan naik. Hal sebaliknya terjadi bila tingkat upah yang disediakan turun, maka jumlah tenaga kerja yang disediakan juga akan menurun. Dari hubungan antara perubahan tingkat upah dan jumlah yang disediakan tersebut, tampak terlihat hubungan yang positif, sehingga secara umum slope penawaran tenaga kerja adalah positif. Bisa kita lihat pada kurva di atas. Selanjutnya adalah kurva utilitas tenaga kerja, seperti yang ada pada gambar di atas. Tenaga kerja sebagai penyedia jasa juga mempunyai utilitas dalam mengkonsumsi barang-barang pasar dan memperoleh leisure time. Kurva yang melukiskan berbagai kombinasi pemanfaatan konsumsi barang-barang pasar dan leisure time disebut kurva indifferent. Sedangkan faktor kendala yang dimiliki adalah garis anggaran yang menggambarkan alternatif pembelian barang-barang pasar dan leisure time. Dengan biaya yang sama, tenaga kerja berusaha memaksimumkan utilitas yang dimiliki dengan memiliki kurva indifferent tertinggi yang dimiliki. Tetapi harus sesuai dengan kemampuan yang ditunjukkan oleh garis anggaran dimilikinya. Kombinasi terbaik atau optimum antara keinginan memilih kurva indifferent tertinggi dengan kemampuan pendapatan yang dimilikinya ditentukan oleh titik singgung antara kurva indifferent dan garis anggaran sebagaimana yang terlihat pada gambar. Pada titik optimum A, tenaga kerja memiliki barang-barang pasar sebanyak OY2 dan menggunakan leisure time sebanyak OX2, sehingga jam kerja yang ditawarkan adalah sebanyak X1 dikurangi X2. Semakin banyak pengguna leisure time, maka semakin sedikit jam kerja yang ditawarkan. Hal sebaliknya terjadi jika semakin sedikit pengguna leisure time, maka jam kerja yang ditawarkan tenaga kerja adalah semakin banyak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurva penawaran tenaga kerja. Nah, pada kurva penawaran tenaga kerja, bila terjadi kenaikan tingkat upah yang ditawarkan kepada tenaga kerja, tentunya hal ini akan menyebabkan pendapatan tenaga kerja naik dan garis anggaran berubah dengan jumlah pembelian barang-barang yang ada di pasar. Nah, terjadinya perubahan garis anggaran, maka juga akan merubah titik optimum pembelian oleh tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat pada kurva di atas. Pada kurva di atas, kita misalkan tingkat upah itu W1 untuk tingkat upah pertama. Lalu untuk garis anggarannya yaitu XY1. Nah, dengan titik optimum yaitu A. Kenaikan tingkat upah dari W1 menjadi W2, maka garis anggaran berubah menjadi XY2 dengan titik optimum B. Nah, hal ini dapat dilihat pada kurva di atas. Oke. Nah, pada kurva di atas, titik optimum A terjadi dengan pembelian barang-barang pasar sebesar 0Y11. Nah, dengan menggunakan leisure time yaitu 0x1, jam kerja yang ditawarkan tenaga kerja sebesar X sampai X1. Jika tingkat upah naik sehingga pendapatan naik dan garis anggaran menjadi XY2, maka titik optimum akan berada di titik B seperti pada kurva di atas. Nah, dengan pembelian barang-barang sebesar 0Y21 dan penggunaan leisure time sebesar 0x2, maka jumlah jam kerja yang ditawarkan tenaga kerja sebesar X sampai X2 lebih besar daripada X sampai X1. Nah, hal ini dapat dilihat pada kurva di atas. Lalu, penawaran tenaga kerja dalam jangka panjang. Nah, penawaran tenaga kerja dalam jangka panjang berarti pada masa ini akan terjadi perubahan pada beberapa faktor yang akan mempengaruhi jumlah penawaran tenaga kerja tersebut. Nah, misalnya perubahan tenaga kerja partisipasi angkatan
kerja atau TPAK. Nah, jumlah angkatan kerja yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kependudukan, misalnya kelahiran, kematian, lalu modal tenaga kerja atau labor investment, dan perubahan kebijakan mengenai upah. Nah, pada beberapa faktor ini, pengaruh faktor-faktor di atas itu pada akhirnya akan berpengaruh kepada tingkat upah yang ditawarkan pada pembeli, yaitu perusahaan. Nah, sehingga kurva penawaran tenaga kerja dalam jangka panjang akan menggambarkan hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Nah, hal itu dapat dilihat pada kurva di atas. Nah, dari gambar kurva ini terlihat hubungan antara tingkat harga yaitu upah dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan mempunyai hubungan yang positif atau searah. Yang dapat kita tarik kesimpulan atau kita artikan jika tingkat upah naik, maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan juga akan naik, dan sebaliknya jika tingkat upah turun maka jumlah tenaga kerja yang tersedia akan menurun juga. Nah, hal itu dapat dilihat pada kurva di atas dan juga pergeserannya. Untuk studi kasusnya sendiri, kelompok kami memilih judul yaitu analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah angkatan kerja dan upah minimum regional terhadap pengangguran terdidik di Jawa Timur. Nah, studi kasus ini dikutip dari jurnal dengan judul yang sama. Nah, pada penelitian ini disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran terdidik di Jawa Timur. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam perekonomian belum tentu menjamin pengangguran terdidik itu berkurang. Nah, pertumbuhan ekonomi yang meningkat seperti yang kita tahu dapat mendorong aktivitas perekonomian. Dengan meningkatnya aktivitas perekonomian, maka hal ini akan mendorong perusahaan dalam berproduksi. Dan semakin tinggi tingkat produksi, maka semakin tinggi pula kesempatan untuk berkembang bagi perusahaan, sehingga perusahaan akan meningkatkan jumlah tenaga kerja. Namun, dari hasil penelitian dari jurnal ini, pertumbuhan ekonomi yang seharusnya dapat menyerap tenaga kerja yang ada, namun yang terjadi adalah penyerapan tenaga kerja tidak dapat dilakukan atau tidak maksimal di wilayah Jawa Timur ini, terutama untuk pengangguran terdidik. Lalu, untuk sektor pada jumlah angkatan kerja sendiri, jumlah angkatan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik di Jawa Timur. Karena semakin tinggi jumlah angkatan kerja dan tidak diimbangi dengan laju kesempatan kerja atau lapangan kerja dapat meningkatkan pengangguran terdidik di Jawa Timur. Nah, berdasarkan studi kasus ini, menurut pendapat kaum klasik, jika penduduk sudah terlalu banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkembang akan mempengaruhi fungsi produksi. Nah, produksi yang marginal atau produksi marginal akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, pertambahan penduduk yang terlalu banyak akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif atau bergeser ke arah negatif seperti itu. Lalu, kenaikan jumlah penduduk yang terjadi di Jawa Timur sendiri mengakibatkan lonjakan angkatan kerja. Akan tetapi dengan sempitnya lahan pekerjaan di Jawa Timur malah berakibat pada angkatan kerja tersebut tidak terserap sepenuhnya atau secara maksimal dalam jumlah banyak. Nah,
dampaknya yaitu pengangguran mengalami kenaikan dan penawaran tenaga kerja yang tinggi ini tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan pekerjaan di Jawa Timur itu sendiri. Nah, hal inilah yang mengakibatkan tingginya pengangguran terdidik di Jawa Timur itu sendiri. Lalu dari sektor upah, nah di sini dijelaskan atau dituliskan yaitu upah minimum regional atau UMR. Nah, dari UMR sendiri berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik di Jawa Timur karena semakin tinggi upah yang diberikan perusahaan, maka dapat meningkatkan pengangguran terdidik. Mengapa? Nah, hal itu akan dibahas selanjutnya ini yaitu pada Sukirno tahun 2010 kenaikan upah minimum regional akan menaikkan tingkat pengangguran terdidik karena untuk mengurangi karyawan oleh pabrik apabila harus menaikkan tingkat upah. Dengan adanya peningkatan upah dalam hal ini upah minimum regional, maka akan menambah biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja dapat dikurangi dengan mengurangi tenaga kerja dengan adanya efisiensi. Nah, secara tidak langsung upah minimum regional akan membuat perusahaan mengambil keputusan yaitu jika upah minimum regional yang diterapkan tinggi, maka perusahaan akan menangani hal ini dengan cara memangkas karyawannya sehingga upahnya naik namun karyawannya dikurangi. Karena perusahaan sendiri kan juga tidak ingin rugi dalam tanda kutip guna menambah efisiensi dari perusahaannya itu. Nah, dari penjelasan tadi dapat diketahui bahwa kebijakan ekonomi tentu saja dapat mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Nah, semisal pada kasus ini yaitu upah minimum regional. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, upah minimum regional terkait perusahaan. Lalu pada kasus ini kita alihkan ke individu atau masing-masing individu. Nah, masing-masing individu pastinya akan tertarik dalam tanda kutip jika suatu daerah memiliki upah minimum regional yang tinggi. Nah, individu ini pasti akan berpikir atau berpendapat bahwa pendapatannya juga akan tinggi sehingga dia akan rela untuk bekerja di daerah tersebut seperti itu. Nah, ini juga kembali ke kemauan individu untuk bekerja, terutama dalam kasus ini yaitu pengangguran terdidik seperti itu. Nah, dari penjelasan tadi dapat diketahui bahwasanya penawaran tenaga kerja itu juga dipengaruhi oleh pilihan individu untuk bekerja atau tidak bekerja dengan alasan atau rasionalitas yang mereka punya. Nah, salah satu faktor yang menjadi penarik bagi tiap individu untuk bekerja selain upah yaitu terkait jam kerja. Nah, pastinya tiap perusahaan memiliki jam kerjanya masing-masing dan pemerintah juga telah menetapkan standar jam kerja untuk tiap-tiap pekerja seperti itu, khususnya pekerja di sektor-sektor formal dan pabrik seperti itu. Nah, mungkin hal ini juga terkait pilihan individu untuk memilih bekerja atau tidak bekerja, yaitu jika jam kerja yang ditawarkan terlalu tinggi namun upah yang ditawarkan tidak sebanding dengan jam kerja, maka individu mungkin saja akan memilih untuk tidak bekerja. Nah, hal ini karena individu akan cenderung
berpikiran untuk mencari tempat kerja yang di mana jam kerja dan juga upahnya itu sebanding. Mereka tidak mengeluarkan terlalu banyak waktu untuk bekerja, namun mendapatkan upah sebanding dengan waktu yang mereka gunakan untuk bekerja, seperti itu. Nah, salah satu kebijakan yang juga mampu menarik kaum pencari kerja atau angkatan kerja untuk memilih bekerja atau menambah penawaran kerja, yaitu terkait asuransi atau kebijakan terkait keselamatan kerja. Nah, di situ masing-masing individu juga akan berpikir kalau bekerja itu kan banyak resikonya. Nah, setidaknya jika mereka memiliki asuransi atau kejelasan mengenai resiko-resiko yang akan ditanggung oleh perusahaan, maka mereka juga akan memilih untuk bekerja di perusahaan yang sudah jelas regulasinya terkait keselamatan kerja dan juga asuransinya, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wanita bekerja di sektor informal di Jawa Timur yang diambil dari jurnal Indira Bunga Cantika. Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai pengaruh pendidikan, usia, dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja wanita di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 sampai 2017, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan yang dimana menjadi pendidikan formal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja wanita di Provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga kerja wanita yang terserap di Provinsi Jawa Timur lebih didomisili pada sektor informal. Yang kedua, usia memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja wanita di Jawa Timur. Artinya, setiap kenaikan usia pada batas usia produktif akan meningkatkan jumlah tenaga kerja wanita yang terserap di Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga, upah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja wanita di Provinsi Jawa Timur. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, jumlah tenaga kerja wanita yang terserap di Provinsi Jawa Timur didomisili oleh sektor informal. Model regresi pengaruh dan pendapatan responden, pendapatan suami, jumlah tanggungan keluarga, umur responden, dan pendidikan responden terhadap penawaran jam kerja pada wanita menikah bekerja layak digunakan untuk melewati uji asumsi klasik. Uji F statistik menunjukkan bahwa semua variasi independen dalam model regresi dan pendapatan responden, pendapatan suami, jumlah tanggungan keluarga, umur responden, dan pendidikan responden secara bersama-sama mempengaruhi jam kerja wanita yang telah menikah. Baik, selanjutnya adalah sistem upah. Sebelum kita mengetahui sistem upah, langkah baiknya kita mengetahui apa itu upah sendiri. Upah merupakan pembayaran yang diterima seseorang atas jasa atau pelayanan yang diberikan kepada seseorang lain. Selanjutnya kita masuk jenis upah. Yang pertama, berdasarkan satuan waktu. Sesuai namanya, besarnya sistem upah ini ditentukan berdasarkan waktu kerja karyawan, seperti hitungan hari, jam, minggu, bulan. Contoh paling umum adalah gaji yang diterima karyawan perusahaan setiap bulannya secara teratur pada tanggal yang sama. Contoh lainnya misalnya upah harian untuk membayar pekerja lepas harian atau upah lembur yang dihitung berdasarkan jam lembur seorang karyawan. Yang kedua, berdasarkan satuan hasil. Sistem upah berdasarkan satuan hasil umumnya digunakan pada perusahaan industri. Jadi, pengusaha akan membayarkan upah sesuai dengan jumlah produksi atau hasil yang dicapai dari kerja setiap karyawannya. Artinya, tiap karyawan dapat menerima besaran upah yang berbeda karena menghitung dari hasil pekerjaan atau produktivitasnya masing-masing.
Contoh, upah yang dibayarkan menggunakan satuan hasil adalah karyawan dari industri kerajinan UMKM atau wartawan lepas yang dibayar berdasarkan berita yang ditulis. Yang ketiga adalah borongan. Upah borongan berdasarkan pada volume pekerjaan yang disepakati antara pengusaha dan pekerja di awal perjanjian. Upah yang dibayarkan merupakan upah keseluruhan dari awal pekerjaan sampai dengan selesai, sehingga kemungkinan besar tidak ada tambahan upah di luar perjanjian yang telah disepakati. Contoh umum sistem upah borongan adalah pembayaran upah untuk pekerja proyek. Pekerja proyek umumnya bersifat lepas dan bekerja selama proyek berlangsung. Jadi upahnya dibayarkan secara borongan. Dalam kebijakan upah sendiri ada dua, yaitu UMK dan UMP. UMK merupakan upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten atau kota, yang berdasar pada ketetapan gubernur atas rekomendasi bupati atau wali kota. Sedang UMP adalah upah minimum yang berlaku pada seluruh kabupaten atau kota dalam satu provinsi, dengan dasar hukum peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013 tentang upah minimum. Selanjutnya, studi kasus analisis pengaruh jumlah penduduk dan upah terhadap penawaran tenaga kerja di Indonesia. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran tenaga kerja di Indonesia, di mana semakin banyak penduduk, maka semakin tinggi tingkat penawaran kerja. Akan tetapi berbanding terbalik dengan upah, yang mana upah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penawaran kerja di Indonesia. Artinya, setiap kenaikan upah maka tidak akan berpengaruh terhadap penawaran tenaga kerja. Dan hasil dari penelitian menunjukkan pengaruh upah tak searah dengan beberapa pernyataan, yang mana kenaikan upah menghasilkan pendapatan dan efek substitusi di antara orang-orang yang bekerja, dan efek pendapatan mengurangi jam kerja. Efek substitusi meningkatkan jam kerja. Menurut teori ekonomi klasik, penyediaan atau penawaran tenaga kerja akan bertambah bila tingkat upah bertambah. Penawaran tenaga kerja dapat menimbulkan kendala berupa pendapatan yang akan diperoleh pada saat waktu luang. Tenaga kerja diasumsikan berusaha untuk memaksimalkan kepuasan yang diperoleh, yang berhubungan dengan pendapatan yang sudah diperoleh. Secara logika, ini menyalahi teori bahwa semakin tinggi upah akan meningkatkan penawaran tenaga kerja. Karena dengan upah yang tinggi, maka akan memotivasi seseorang untuk bekerja. Dengan upah yang tinggi pula, seseorang bisa memenuhi kebutuhan dan dapat menjalankan kehidupan dengan layak. Begitu pula sebaliknya, apabila upah turun, maka penawaran terhadap tenaga kerja juga turun.